Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman? Kali ini kita akan membahas soal-soal matematika untuk bisa masuk di Sekolah Tinggi Ilmu Statistika. Sudah siap ya? Nah, jadi untuk teman-teman yang mungkin belum tahu ya bagaimana caranya supaya bisa masuk ke Sekolah Tinggi Ilmu Statistika atau STIS ya. Nah, yang pertama adalah teman-teman pastinya adalah mendaftar terlebih dahulu, berarti harus lolos terkait dengan administrasinya ya untuk syarat-syaratnya. Baru kemudian nanti teman-teman bisa untuk mengikuti ujian SKD atau seleksi kompetensi dasar. Nah, baru setelah itu nanti akan ada yang namanya ujian matematika. Nah, apa saja yang diujikan di dalam ujian matematika? Jadi, kalau berkaca dari ujian-ujian sebelumnya, soal matematika itu ada sekitar 60 soal ya. Nah, 60 soal dikerjakan dalam waktu 90 menit. Berarti satu soal sekitar 1,5 menit aja ya. Nah, teman-teman akan mendapatkan nilai 2 jika jawaban teman-teman benar. Nah, kemudian kalau dapat 0 ya, kalau nggak jawab ya. Dan nih, yang perlu teman-teman tahu yaitu adalah akan mendapatkan nilai -1 kalau jawabannya salah atau teman-teman menjawab lebih dari 1 gitu ya. Jadi kalau misalnya perfect dari 60 soal itu benar semua, berarti dikali 2 nilainya perfect adalah 120. Oke, langsung saja kita akan membahas soal yang sesuai ya, seperti hanya ujian masuk di ujian matematika Sekolah Tinggi Ilmu Statistik. Yang pertama nih, soalnya kayak gini. Gampang sekali nih ya teman-teman ya. Oke, yang pertama, jika X per Y sama dengan 3/2 dan Z per Y sama dengan 4/5, maka X per Z adalah, kita akan tulis kembali ya, seperti ini. Nah, kalau misalnya ada soal yang seperti ini ya teman-teman, maka tinggal kita kali silang aja ya. Berarti di sini 2 kali X, 2X itu sama dengan 3 kali Y, 3Y. Nah, karena yang diinginkan ini adalah X dan Z, maka kita ubah ya persamaan ini supaya menjadi X sama dengan dan Z sama dengan. Nah, di sini ada X-nya. Berarti 2-nya ke sisi kanan ya. Berarti menjadi pembagian. Oke, X itu adalah 3Y/2. Nah, sekarang bagaimana dengan Z per Y? Oke, di sini Z per Y itu adalah 4/5 ya. Maka sama ya, kita akan kalikan silang. Sehingga di sini adalah 5Z itu sama dengan 4Y. Oke. Nah, di sini karena yang diinginkan itu adalah Z, maka kita akan buat persamaannya itu dalam bentuk Z. Jadi Z sama dengan 4Y/5. Oke, sehingga kita sudah mendapatkan nilai X dan nilai Z. Kita tinggal masukkan saja ya, bahwa X per Z kita tinggal masukkan, X-nya itu adalah ini 3Y/2, biar nggak tumpuk-tumpuk gitu ya teman-teman ya. Untuk pernya yang ini, nah yang ini kita akan buat tanda seperti ini ya, dibagi gitu, sama aja kan ya, dibagi dengan Z 4Y/5. Nah, masih ingat ya bahwa kalau pembagian itu menjadi sebuah perkalian kalau pecahannya, dan pecahan yang kedua yaitu pembaginya itu dibalik. Oke ya. Sehingga ini menjadi 3Y/2 kali gitu ya. Ini dibalik ya, pembilang jadi penyebut, penyebut jadi pembilang. Berarti ini jadi 5/4Y. Oke. Nah, di sini ada Y ya, bisa sudah hilang ya, dibagi, tinggal kita kalikan. 3 kali 5, 15, 2 kali 4, 8. 15/8, jadi jawabannya adalah E. Sangat mudah sekali ya teman-teman. Ini adalah persamaan sederhana ya yang bisa kita kerjakan dengan sangat cepat, dan saya kira teman-teman pasti bisa menyelesaikannya kurang dari 1 menit mungkin ya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 2. Nah, ini tentang pecahan ya. Oke, pecahan kayaknya sulit, tapi ini sangat mudah sekali. Ciri dari pecahan yang pecahan itu dipangkatkan adalah teman-teman harus mengubah ke dalam bentuk yang paling kecil sekali sampai nggak bisa dipecah lagi. Oke ya. Kalau 8 itu kira-kira dia bisa diubah ke dalam berapa? 4 kali 2. Tapi 4 kan masih bisa lagi ya dipecah lagi, yaitu apa? 4 itu 2 kali 2. Nah, berarti di sini 8 itu adalah 2 kali 2 kali 2 alias 2 pangkat 3 ya. Jadi 8 itu 2 pangkat 3. Gimana kalau 27 nih? 27 itu bisa 9 kali 3 ya.
Tetapi 9 masih bisa dipecah lagi. Jadi nggak boleh, harus kita pecah lagi ya. 9 itu 3 kali 3. Ya, berarti 3-nya ada 3 pangkat 3. Oke, bagaimana dengan 256? Kalau 256 masih ingat ya, itu adalah bilangan kuadrat ya. 256 itu 16 kali 16. Masih ingat nggak ya? Nanti PR-nya adalah menghafal bilangan-bilangan kuadrat ya, supaya ketika teman-teman mengerjakan soal-soal matematika itu sangat mudah sekali ya, cepat gitu ya maksudnya ya. Oke, kalau 16 itu kan 4 kali 4 ya. Nah, berarti ini 4-nya ada 4. Tapi 4 itu masih bisa dibuka lagi gitu ya, bahwa 4 itu 2 kali 2. Nah, berarti di sini 2-nya ada berapa ini ya? 2-nya ada 8 ya, berarti di sini 2 pangkat 8. Oke, berarti ini bisa kita ubah menjadi 2 pangkat 3. Kemudian 27 bisa kita ubah menjadi 3 pangkat 3. Kemudian 256 bisa kita ubah menjadi 2 pangkat 8. Sehingga untuk soal ini itu bisa saya tulis seperti ini. 1/2 pangkat 3. Oke, pangkat min setengah ditambah 1/27 pangkat, maksudnya 1/3 pangkat 3 ya. Saya hapus dulu. Oke. Ya, jadi ini 1/3 pangkat 3 ya. Oke, pangkatnya min 1/3. Kemudian ditambah 1/256 itu 2 pangkat 8. Oke. Pangkat min 1/4. Masih ingat nggak dengan bilangan pangkat ya? Kalau ada pangkat dipangkatkan, pangkatnya dikalikan. Masih ingat nggak? Coba, jadi kalau ada A pangkat B, kemudian pangkat C, maka itu sama dengan A pangkat B kali C ya teman-teman. Jadi pangkatnya tinggal kita kalikan saja. Oke. Nah, sehingga kalau ada soal yang seperti ini ya. Oke, ini saya hapus dulu ya teman-teman ya, biar bisa untuk saya mencoret-coret kembali gitu ya di bawahnya. Jadi teman-teman nanti sudah tahu ya kenapa kok 8 itu jadi 2 pangkat 3, kemudian 27 itu bisa jadi 3 pangkat 3, 256 itu jadi 2 pangkat 8. Oke ya. Nah, di sini ini pangkat dipangkatkan. Kalau 1 pangkat min setengah, ingat 1 pangkat berapapun pasti masih 1 ya, mau pangkat minus mau pangkat plus, 1 itu istimewa ya. Jadi ini tetap 1 per. Nah, ini 2 pangkat 3. Nah, ini dipangkatkan min setengah ya. Ingat, kalau ada A per B pangkat C, maka pangkat itu bisa masuk ya menjadi A pangkat C per B pangkat C ya. Jadi ini masuk ya, 1 pangkat berapapun dia tetap 1 ya. Kemudian ditambah, ingat ini 3 pangkat 3 pangkat min 1/3. Oke, satunya tetap ya tadi ya, 1 pangkat berapa aja itu 1 ya. Kemudian yang bawahnya 2 pangkat 8 pangkat min 1/4. Oke. Nah, sehingga di sini kita bisa kalikan nih. 3 kali min setengah itu adalah 1/2 pangkat min 3/2 ya. Kemudian nih, biar nggak ganggu, saya hapus dulu ya. Oke. Nah, kemudian kita kalikan yang sebelahnya ya, yaitu 3 pangkat 3 kali min 1/3. 3 kali min 1/3 min 1 ya, berarti ini sama aja dengan 3 pangkat min 1. Kemudian kalau ini 1/2 pangkat 8 kali min 1/4. 8 kali min 1/4 min 2. Oke, berarti ini 2 pangkat min 2. Ingat teman-teman, kalau ini pangkatnya negatif, kita bisa letakkan di atas. Biar apa? Biar pangkatnya positif. Berarti ini menjadi 3 pangkat 1 dan ini menjadi 2 pangkat 2. Oke ya. Dan ini menjadi 2 pangkat 3/2. Nah, teman-teman masih ingat nggak? Kalau pangkat setengah itu adalah akar. Masih ingat nggak ya? Jadi kalau sesuatu itu pangkat setengah, 2 pangkat setengah itu sama aja ya dengan akar 2 ya. Jadi pangkat setengah itu adalah akar. Oke. Sehingga 2 pangkat 3/2 itu bisa saya pecah menjadi
2 kali 2 pangkat setengah. Loh, kok bisa kayak gini? Iya, coba 1 itu saya ubah jadi 2/2. Ya, 1 ya. Nah, kemudian ini setengah ya, jadi 1/2. 3/2 itu kan 1/2. Ya, jadi 1 sama 1/2 ya, berarti ini 2/2. Oke ya, jadi 2 pangkat 3/2 itu adalah 2/2. Oke, nah sekarang 3 ditambah 2 pangkat 2, 4. 3 ditambah 4, 7 ya, berarti 2/2 plus 7 atau 7 plus 2/2 ya, plus mau dibolak-balik sama ya. Jadi jawabannya adalah B, 7 plus 2/2. Oke, nah kita akan bahas soal-soal ujian matematika yang betul-betul asli ya dari Sekolah Tinggi Ilmu Statistik yang kemarin-kemarin ujian-ujian yang sebelumnya. Kalau misalnya teman-teman punya soal-soal mau dibahaskan, boleh nih, silahkan untuk komen di kolom komentar, dan insya Allah saya akan membahas dan menjelaskan dengan berusaha untuk semudah mungkin ya, supaya teman-teman bisa paham tentang matematika pada ujian masuk STIS. Saya doakan semoga teman-teman lolos semuanya ya, dan mendapatkan hasil yang terbaik. Kita akan berjumpa lagi di video yang lain dengan membahas soal-soal ujian matematika untuk bisa masuk ke Sekolah Kedinasan STIS. Bye-bye, Assalamualaikum.